Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan merasa hidup selalu gagal? Meski sudah bekerja keras siang dan malam, setiap usaha seperti berujung buntu, setiap niat baik justru disalahpahami, bahkan orang-orang di sekitar sering meremehkan kemampuanmu. Jika ya, mungkin panjenengan termasuk salah satu dari mereka yang lahir pada weton Legi. Di balik kelembutan dan ketulusan hati orang Legi, ternyata tersimpan rahasia besar yang jarang dibicarakan leluhur. Rahasia yang bisa menjadi pembeda antara hidup yang terus tertatih dan hidup yang melesat penuh keberkahan. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa setiap weton memiliki pantangan, bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga keseimbangan antara energi diri dan semesta. Dan bagi weton Legi, pantangan ini bukan sekadar larangan biasa. Begitu dilanggar, keberuntungan bisa lenyap, rezeki menjauh, bahkan wibawa pun runtuh. Maka dalam video ini, kita akan menyingkap satu persatu rahasia gaib dan pantangan weton Legi, agar panjenengan bisa kembali menata jalan hidup dengan lebih bijak. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas pantangan weton Legi yang bikin rezeki tertunda. Siap, mari lanjut. Dalam ajaran leluhur Jawa, hari lahir bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan titik pertemuan antara roh alam dan takdir. Weton Legi adalah simbol dari energi putih nan lembut. Orang yang lahir pada hari Legi memiliki pancaran batin yang halus, mudah menarik simpati, dan disukai banyak orang tanpa mereka sadari. Namun energi halus ini ibarat air, menenangkan bila dijaga keseimbangannya, tetapi bisa menenggelamkan bila dibiarkan meluap tanpa arah. Orang Legi sering ditakdirkan menjadi penenang dalam keluarga. Mereka memiliki jiwa pengasih, penyabar, dan rela berkorban. Tapi di balik kelembutan itu mereka juga menyerap energi sekitar dengan sangat cepat. Jika berada di lingkungan yang negatif, penuh amarah, iri atau dendam, aura mereka bisa menjadi lemah. Leluhur menyebutkan bahwa orang Legi ibarat cahaya lintang yang wayah peteng. Cahaya kecil di tengah gelap, mereka punya potensi untuk menerangi orang lain, tetapi sekaligus mudah padam bila angin kencang datang. Oleh sebab itu, pantangan utama weton Legi adalah tidak menjaga keseimbangan batin. Saat hati mereka kacau, rezeki pun ikut macet. Hidup orang Legi kerap naik turun. Ketika sedang selaras dengan alam dan hatinya tenang, rezeki datang dari arah yang tak disangka. Namun begitu batin mereka kusut, segala sesuatu menjadi rumit. Disinilah pentingnya memahami energi bawaan dan agar tidak salah langkah dalam mengelola karunia yang sudah dibawa sejak lahir. Itulah sebabnya leluhur memberi pesan agar orang Legi menjaga keseimbangan batin. Saat mereka mulai menata hati, menenangkan pikiran, dan menghindari suasana negatif, energi weton ini kembali kuat. Dan saat cahaya Legi bersinar, hidup mereka akan penuh berkah, disukai orang, dan dijauhkan dari mara bahaya. Sifat utama orang Legi adalah welas asih tanpa batas. Mereka gemar membantu, mudah tersentuh, dan tidak tega melihat penderitaan orang lain. Namun justru dari sinilah sumber masalah mereka muncul. Leluhur pernah berpesan, kebaikan tanpa kendali bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Orang Legi sering memberi tanpa perhitungan. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dirinya. Contohnya, rela meminjamkan uang meski tahu tak akan dikembalikan, atau membantu pekerjaan orang lain hingga lupa pada urusannya sendiri. Bagi mereka, kebahagiaan orang lain lebih penting. Tapi sayangnya, dunia tidak selalu membalas dengan kebaikan yang sama. Kelebihan memberi dan berkorban ini perlahan mengikis daya wibawa batin. Ketika energi memberi tidak diimbangi dengan menjaga diri, semesta menilai itu sebagai ketidakseimbangan. Akibatnya, rezeki terhambat.
Orang Legi yang semula disukai justru mulai diremehkan. Bukan karena mereka kurang baik, tapi karena auranya kehilangan kekuatan tegas. Leluhur mengajarkan kabeh sing ngluwihi wates bakal ilang tuase. Artinya segala yang berlebihan akan kehilangan tuahnya. Bagi orang Legi menolak bukan berarti sombong. Menjaga diri bukan tanda pelit, itu bagian dari menjaga kehormatan energi diri. Orang Legi perlu belajar berkata cukup dan menimbang setiap tindakan. Karena ketika mereka bisa menahan diri, aura mereka kembali stabil, wibawa meningkat, dan alam pun membuka jalan rezeki yang tertutup. Kebaikan sejati bukan pada seberapa banyak memberi, tapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara memberi dan mencintai diri sendiri. Leluhur berpesan, kabeh sing ngluwihi wates, ilang tuahe. Segala sesuatu yang berlebihan akan kehilangan tuahnya. Maka pantangan bagi orang Legi adalah memberi tanpa perhitungan dan terlalu mudah percaya pada orang lain. Orang Legi harus belajar berkata tidak dengan bijak. Bukan untuk menjadi pelit, tapi untuk menjaga agar energi kebaikan mereka tetap kuat. Karena bila batas ini dijaga, alam justru memberikan balasan lebih besar. Mereka akan disegani, dihormati, dan keberuntungan akan datang tanpa harus mencari. Kebaikan yang seimbang adalah kunci aura kuat bagi weton Legi. Berbuat baiklah dengan niat tulus, tapi jangan biarkan kebaikan itu mengikis kehormatan diri sendiri. Sebab orang Legi yang menjaga keseimbangannya akan menjadi pusat cahaya, disukai banyak orang dan dipeluk oleh keberuntungan. Dalam ajaran leluhur, kata-kata adalah kekuatan yang hidup, dan bagi orang Legi kekuatan ini berlipat ganda. Ucapan mereka membawa getaran halus yang bisa membuka atau menutup jalan rezeki. Karena itulah, pantangan besar bagi orang Legi adalah berkata kasar, mengeluh berlebihan, atau memaki orang lain. Energi ucapan mereka mudah menyentuh dimensi halus. Sekali keluar kata buruk, getarannya akan memantul kembali dalam bentuk kesialan. Maka tidak heran banyak orang Legi yang setelah marah besar, tiba-tiba usahanya macet atau rezekinya seret. Selain itu, mereka juga dilarang bertindak tergesa-gesa. Weton Legi membawa energi air, mengalir perlahan tapi pasti. Bila mereka terburu-buru, mereka justru melawan kodrat alaminya. Contohnya, memutuskan usaha tanpa pertimbangan matang, pindah pekerjaan karena emosi, atau membuat keputusan besar saat hati sedang kacau. Hasilnya pasti mengecewakan. Leluhur mengajarkan, sing Legi aja cepet-cepet tumindak, pen semesta sing melaku. Artinya biarkan semesta yang menuntun langkahmu. Jangan terburu-buru menantang takdir. Ketika orang Legi mampu menjaga ucapan dan menahan emosi, pintu keberuntungan mereka terbuka lebar. Doa-doanya mudah dikabulkan, simpati orang datang dari berbagai arah, dan rezeki mengalir tanpa disangka. Namun bila mereka kehilangan kendali, lidahnya bisa menjadi racun, dan emosinya bisa merusak takdir baik yang seharusnya datang. Orang yang lahir di weton Legi sesungguhnya membawa warisan spiritual yang sangat halus. Di balik kelembutan sikap dan ketenangan wajah mereka, tersimpan garis gaib leluhur yang begitu kuat. Banyak di antara mereka yang sebenarnya memiliki pertanda spiritual sejak kecil. Mudah bermimpi bertemu orang tua yang sudah wafat, sering merasa ada yang menjaga saat dalam bahaya, atau tiba-tiba lolos dari musibah besar tanpa penjelasan logis. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa mereka hidup di bawah payung doa para leluhur. Namun energi perlindungan semacam ini tidak datang sebagai hadiah yang bisa dinikmati selamanya tanpa tanggung jawab. Ia bersifat seperti api kecil dalam pelita, harus dijaga, dipelihara, dan disirami dengan rasa syukur serta laku sederhana. Begitu pelita itu dibiarkan padam karena kesombongan, lupa diri, atau kelalaian terhadap asal-usul, maka cahaya itu akan hilang. Dan ketika cahaya itu hilang, orang Legi akan mudah tersesat dalam hidupnya, rezeki tersendat, hubungan renggang, dan keberuntungan menjauh tanpa sebab yang nyata. Leluhur Jawa selalu berpesan, wong sing lali asal-usul ilang pangayome. Artinya siapapun yang lupa asal-usulnya maka hilanglah perlindungannya. Kalimat sederhana ini sesungguhnya adalah peringatan gaib bagi orang Legi, karena energi mereka terhubung langsung dengan doa-doa keluarga dan leluhur. Mereka ibarat pohon besar yang tumbuh kokoh karena akar leluhur yang kuat. Bila akar itu dilupakan maka batangnya pun perlahan akan kering. Pantangan terbesar bagi orang Legi adalah hidup tanpa doa, tanpa laku spiritual, dan tanpa rasa hormat kepada leluhur.
Banyak yang tidak menyadari bahwa ketika mereka terlalu sibuk mengejar dunia, menumpuk harta dan melupakan sedekah, maka aura rezeki yang seharusnya cerah berubah menjadi gelap. Semua usaha terasa berat, sering tertipu, bahkan teman dekat pun bisa berbalik menjadi musuh. Itu semua adalah tanda bahwa energi leluhur sedang menjauh. Padahal menjaga restu leluhur tidaklah sulit. Cukup dengan doa tulus setiap malam Jumat, menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang tua dan para pendahulu, serta menyalakan wewangian alami seperti dupa, minyak cendana atau bunga melati saat berdoa. Tindakan kecil ini menjadi jembatan antara dunia lahir dan batin. Selain itu, orang legi disarankan bersedekah dengan hati lapang, sekecil apapun bentuknya, karena sedekah adalah pintu rezeki yang paling mudah dibuka bagi mereka. Dan yang paling penting, hindari kesombongan. Kesombongan adalah racun bagi energi weton legi. Begitu mereka merasa lebih tinggi dari orang lain, atau merasa jasa dan kebaikannya patut dipuji, maka saat itu juga energi pelindungnya retak. Leluhur tidak menyukai anak turunan yang tinggi hati. Karena itu orang legi yang ingin tetap dijaga oleh kekuatan leluhur harus menjaga hati agar tetap rendah, tulus, dan ringan tangan dalam membantu. Ketika semua laku ini dijalankan dengan penuh kesadaran, aura legi kembali hidup. Rezeki yang semula tertutup perlahan terbuka, keberuntungan datang dari arah yang tidak disangka, dan hati terasa lebih tenang. Bahkan di tengah kesulitan, mereka akan selalu mendapat jalan keluar, karena cahaya leluhur berjalan di hadapan mereka. Sungguh rahasia terbesar orang legi, bukan terletak pada kerasnya usaha, melainkan pada kekuatan, doa dan restu leluhur yang terus mereka rawat dengan ketulusan. Selama doa itu masih menyala, maka tak ada gelap yang mampu menelan jalan hidup mereka. Pantangan terakhir yang seringkali menjerat orang weton legi justru tampak sepele, namun dampaknya luar biasa besar, meniru jalan hidup orang lain. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, banyak orang legi merasa tertekan ketika melihat orang lain melesat dalam karier, memiliki harta, atau tampil percaya diri dengan pencapaian mereka. Hati kecilnya berkata, "Mengapa aku belum sampai di sana? Mengapa hidupku terasa lambat?" Pertanyaan itu yang kemudian menjerumuskan mereka pada kesalahan besar, mencoba menyalin langkah orang lain tanpa menyadari bahwa setiap weton memiliki kodrat energi dan hukum alamnya sendiri. Orang legi sesungguhnya tidak diciptakan untuk berlomba dalam kecepatan, melainkan untuk membangun kekuatan dan keteguhan. Mereka seperti akar pohon yang tumbuh perlahan ke dalam tanah, mencari air kehidupan, sebelum akhirnya menopang batang yang besar dan kokoh. Tapi sayangnya ketika mereka tergoda meniru orang lain, apalagi yang wetonnya membawa sifat agresif, cepat berubah, dan ambisius, keseimbangan spiritualnya langsung terganggu. Energi halus yang menjadi ciri khas weton legi menjadi kacau, dan akibatnya hidup terasa semakin berat. Leluhur Jawa pernah berkata, "Uripmu mung siji aja dadi salinan wong lia." Hidupmu hanya satu, jangan menjadi salinan siapapun. Kalimat ini bukan sekadar nasihat moral, tapi wejangan spiritual yang dalam. Karena dalam kejawen, setiap manusia sudah membawa garis laku dan rezekinya masing-masing. Bila seseorang memaksakan diri keluar dari jalurnya, maka keberkahan yang seharusnya datang justru menjauh. Begitulah yang kerap terjadi pada orang legi yang tak puas dengan dirinya sendiri. Mereka berpindah-pindah arah, mencoba gaya hidup orang lain, mengikuti langkah yang bukan jalannya, hingga akhirnya kehilangan arah dan semangat hidup. Padahal orang legi sebenarnya memiliki daya rezeki lambat tapi pasti. Mereka mungkin tak langsung kaya di usia muda, namun ketika sudah mapan, rezekinya sulit runtuh. Mereka membangun segalanya dengan dasar yang kuat, bukan dari hasil meniru, melainkan dari pengalaman dan ketekunan pribadi. Ketika mereka mencoba mempercepat takdirnya dengan jalan orang lain, maka takdir itu justru mundur. Alam seolah berkata, "Berhentilah berlari di jalur orang lain, karena kakimu diciptakan untuk tanahmu sendiri." Maka dari itu pantangan terbesar bagi weton legi adalah merasa dirinya tidak cukup. Begitu perasaan itu muncul, aura keberuntungannya mulai pudar. Wajah menjadi kusut, langkah terasa berat, dan segala rencana terasa mandek. Namun saat mereka mulai menerima diri dengan tulus menyadari bahwa setiap langkah lambat mereka adalah bagian dari perjalanan besar, maka aura legi kembali menyala. Ketika orang legi berhenti meniru dan mulai hidup sesuai jalurnya sendiri, perubahan besar akan terjadi. Wajahnya terlihat lebih bercahaya, hati terasa damai, dan keajaiban kecil mulai datang satu persatu. Peluang muncul bukan karena dikejar,
tapi karena energi mereka menjadi selaras dengan jalan takdirnya. Alam semesta hanya menghargai mereka yang jujur dengan dirinya sendiri. Ingatlah, keberuntungan orang Legi bukanlah hasil dari kecepatan, tapi dari ketulusan dan kesabaran. Mereka seperti air yang mengalir perlahan, tapi pasti akan sampai ke samudra. Maka jangan iri pada langkah orang lain, karena setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk bersinar. Begitu mereka menyadari hal ini, hidup Legi akan kembali tenang, rezekinya terbuka, dan cahaya keberkahan akan menyertai setiap langkahnya. Sahabat lorong spiritual yang dirahmati Allah, di penghujung pembahasan ini, marilah kita kembali merenung sejenak tentang makna sejati dari menjadi seorang yang lahir di weton Legi. Weton ini bukan sekadar hitungan hari dan pasaran dalam kalender Jawa. Ia adalah lambang kehalusan batin, kesabaran, dan ketulusan hati yang menjadi anugerah besar dari Sang Pencipta. Namun sebagaimana api yang bisa memberi terang sekaligus membakar, karunia ini pun bisa berubah menjadi sumber kesialan bila tidak dijaga dengan bijak. Orang Legi sesungguhnya membawa getaran keseimbangan antara rasa dan logika. Mereka memiliki kemampuan alami untuk menenangkan orang lain, menjadi tempat bersandar dikala orang lain gundah, dan seringkali menjadi penengah dalam perselisihan. Namun sayangnya, karena hati mereka yang lembut, orang Legi juga rentan disakiti dan dimanfaatkan. Disinilah peran penting dari pantangan-pantangan leluhur, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pagar gaib yang menjaga agar potensi besar itu tidak berubah menjadi kelemahan. Leluhur dahulu telah menitipkan pesan, jangan biarkan hati keruh, karena hati orang Legi adalah cermin dari rezekinya. Saat hati mereka jernih, segala sesuatu berjalan lancar, dan keberuntungan seolah datang sendiri. Tapi ketika hati mulai keruh karena iri, amarah atau dendam, maka pintu rezeki langsung tertutup. Alam semesta tidak akan memberi cahaya pada hati yang gelap. Jangan memberi berlebihan. Kebaikan memang indah, tapi bagi orang Legi, kebaikan yang tak terkendali bisa menjadi jalan kehancuran. Mereka harus belajar menyeimbangkan antara memberi dan menjaga diri, karena memberi tanpa batas bukanlah bentuk ketulusan, melainkan tanda bahwa seseorang belum mampu menghargai dirinya sendiri. Jaga ucapan dan kendalikan emosi. Setiap kata yang keluar dari mulut orang Legi memiliki getaran kuat. Jika digunakan dengan bijak, kata-kata itu bisa menjadi doa yang mendatangkan simpati dan keberuntungan. Namun bila digunakan untuk memaki atau marah, energi halus yang seharusnya menarik rezeki justru berubah menjadi penghalang besar. Jangan lupakan doa dan leluhur. Inilah akar dari seluruh kekuatan spiritual weton Legi. Ketika mereka rajin mendoakan orang tua, mengingat jasa leluhur, dan hidup sederhana, maka alam pun menurunkan keberkahan dari segala arah. Tapi ketika mereka sombong, lupa asal-usul atau berhenti bersyukur, maka cahaya pelindung itu perlahan memudar. Dan pantangan terakhir yang sering dilanggar. Jangan pernah meniru jalan hidup orang lain. Hidup orang Legi adalah perjalanan yang tenang tapi pasti. Mereka tidak diciptakan untuk berlari, melainkan untuk bertumbuh kuat. Setiap langkah lambat mereka adalah bagian dari proses penyempurnaan diri. Begitu mereka mulai meniru orang lain, mereka justru kehilangan arah dan keberuntungan. Sahabat lorong spiritual, bila semua pantangan ini dijaga, maka orang Legi akan menjadi pribadi yang disegani dan diberkahi. Rezekinya akan mengalir tanpa henti, kedamaian mengisi rumah tangganya, dan wibawanya terpancar tanpa perlu ditunjukkan. Alam akan menghormati mereka yang tahu batas, dan leluhur akan terus melindungi keturunannya yang menjaga laku. Seperti pesan bijak yang sering diucapkan para pinisepuh, sing ngerti wates bakal ngerti nikmat. Siapa yang tahu batas, dialah yang memahami makna hidup sesungguhnya. Maka bagi semua yang terlahir di weton Legi, peganglah wejangan ini erat-erat. Jangan takut berjalan pelan, karena langkah yang pelan tapi pasti akan lebih kokoh daripada lari tanpa arah. Jadikan hati jernihmu sebagai kompas, doa sebagai pelita, dan kesabaran sebagai kunci menuju kejayaan sejati. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.